Ini dia sup paling enak di dunia. Dijamin bakal disayang sama pasangan kalian. Ini sih kuahnya melekoh banget. Kalau gue makan rawon suka banget pakai ini nih, telur asin ya. Diginiin kita makan. Paduan telur asin ketemu kuah rawonnya. Waduh, ini sih rasanya nyamleng banget. Dagingnya juga empuk banget. Karena bikinnya simpel banget. Cuman pakai bumbu putih dicampur pakai kunyit halus. Nah, ini kita akan numis keluaknya dulu ya. Sampai dia harum aromanya, sampai matang. Dan untuk milik keluak yang baik untuk dipakai jenis makanan kayak rawon kayak gini, jadi pastiin pilih itu yang berat. Biasanya kalau misalkan teman-teman lagi di pasar ataupun di supermarket lagi milih keluak, cari yang berat, terus sambil digoyang-goyang kayak gini, nanti kerasa tuh kayak ada kutuk gitu ya. Nah, jadi pilih yang berat dan pakai hanya yang warnanya hitam aja ya, lebih bagus yang warnanya hitam. Sekarang kita langsung numis bahan-bahannya. Tuangin minyak dulu, kita masukin keluak. Nah, jadi fungsi keluak itu harus ditumis dulu sampai matang adalah untuk menghindari rasa-rasa yang kurang enak dari keluak. Ada rasa pahitnya ataupun ada rasa yang kayak rasa-rasa tanah gitu ya, itu kurang enak juga. Jadi pastiin benar-benar keluaknya harus benar-benar matang. Nah, buat rawon sendiri kita akan pakai bumbu kuning yang pasti. Di sini ada campuran bumbu putih sama kunyit yang udah digiling. Perbandingannya di sini karena pemakaian daging lumayan banyak ya, ini kurang lebih hampir sekilo ya. Jadi gua akan pakai bumbu putihnya 4 sendok makan dan untuk si kunyitnya gua akan pakai 1 sendok makan aja ya. Jadi enaknya dengan percampuran bumbu kayak gini adalah kamu bisa ngatur sendiri seberapa banyak pemakaian masing-masing bumbu. Oke, kita langsung masak. Kita tambahin bumbu putih 1, 2, 3, 4. Terus kita kasih 1 sendok kunyit. Masukin daun salam. Terus kita masukin daun jeruk, serai, lengkuas, jahe, sama kita masukin ketumbar halus. Nah, ini kita tumis. Ini kita masak sampai keluaknya matang. Jadi pastiin keluak itu harus benar-benar matang ya, sebelum kita masukin air. Pemakaian daging di sini gue pakai 2 macam. Ada sandung lamur sama sengkel. Karena apa? Karena sebenarnya nyari untuk rasanya dan juga ini nyari teksturnya ya. Nah, kenapa sandung lamur? Sandung lamur tuh punya konten fat ya, dan itu gurih banget, akan bikin rawon kamu juga akan lebih enak. Dan sengkel itu cenderung memiliki tekstur yang agak kenyal ya. Jadi sebenarnya untuk soto-sotoan, untuk jenis makanan berkuah seperti rawon gitu ya, itu cocok banget menggunakan 2 jenis daging itu. Tapi kalau misalkan pengen pakai daging lain juga nggak masalah, karena kadang-kadang gue juga pakai daging iga. Iga juga cocok banget dijadiin buat rawon. Kita masukin daging. Ini ada sandung lamur, sengkelnya masuk. Kita masukin garam dulu, masukin gula jawa, lada putih, kaldu bubuk, dan kita kasih air. Nah, ini kita masak, biarin aja dulu sampai mendidih. Nanti kalau sudah mendidih, kita akan kecilin apinya. Kita pastiin campur rata dulu. Sekarang kita tutup. Nah, ini udah mendidih ya. Kita buka dulu. Nah, kalau udah mendidih kayak gini,
biar dagingnya cepat empuk selama proses memasak ya, itu kita kecilin apinya. Jadi kita simmer aja. Udah kayak gini, kita tutup dan kita tinggalin, kita masak kurang lebih ini 1 sampai 1,5 jam lah tanpa menggunakan presto ya. Jadi sebenarnya kalau untuk mengempukkan daging, yang tepat caranya adalah tidak dengan memakai suhu yang apinya airnya mendidih terus. Terserah teman-teman mau pakai metode yang 35, 7 berapapun itu sebenarnya metode untuk menghemat gas aja ya. Kalau ini langsung selama 1,5 jam dagingnya akan benar-benar empuk. Yang penting pastiin ketika masak, mau bikin sup, mau bikin soto daging ya khususnya, ataupun ayam kampung misalkan, itu biar empuk, jangan airnya benar-benar menggolak ya. Jadi kita simmer aja atau dengan api yang kecil. Nah ini udah 1,5 jam, kita cek dulu ya. Aroma khas dari rawon, kita seruput kuahnya. Ini kuahnya enak banget nih. Dagingnya udah empuk, kuahnya juga gurihnya udah pas, garamnya udah pas, terus ada manisnya juga tipis, nggak terlalu tebel banget, cukup. Sekarang kita tinggal masukin ini daun bawang biar aromanya lebih enak lagi. Nah, ini dia nih. Rawonnya udah jadi, bikinnya pakai bumbu putih dicampur sama si kunyit yang udah dihalusin ya. Kalau misalkan nggak mau ada kunyit halus, pengen pakai kunyit bubuk, silahkan. Tapi kuncinya cuma satu. Pada saat pakai kunyit bubuk, yang penting kunyitnya ditumis juga ya. Ini rasanya enak, tinggal ikutin step by stepnya aja. Penasaran gimana bikin bumbu halusnya? Udah ada di video yang sebelumnya. Thank you udah nonton video kali ini. Jangan lupa tonton video kita yang lainnya. Dan yang paling tetap di masak.tv, enaknya ngeri-ngeri-ngeri. Dadah!